Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Siska dalam Gembala Menyapa. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang telah memelihara dan menjamin kehidupan kita, sehingga pagi ini kita masih boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan disapa lagi oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema Hentikan Iri Hati. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan bagi kami, perlindungan-Mu senantiasa nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kami akan disapa lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu sehingga kami dapat bersuka cita melewati hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Hentikan Iri Hati dengan landasan firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, maka di sana satu hal yang paling indah yang dialami manusia, yaitu persekutuannya yang intim dengan Allah. Hal itu membuatnya bisa menikmati Taman Eden yang indah dengan segala fasilitasnya. Namun sejak manusia terbujuk oleh rayuan iblis untuk memberontak terhadap Allah, maka persekutuan itu menjadi rusak. Manusia hidup terusir dari Allah dan mengalami banyak kesulitan. Kekacauan mulai terjadi karena manusia lebih mengutamakan diri sendiri, egois, dan mulai berselisih dengan orang-orang yang di sekitarnya. Salah satu produk dosa yang sangat merusak suatu persekutuan adalah iri hati. Iri hati tidak hanya merusak suatu relasi, tetapi juga bisa mengakibatkan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Ingatkah kita akan kisah Kain dan Habel, bagaimana seorang saudara kandung membunuh saudaranya? Itu diakibatkan oleh iri hati. Iri hati merupakan suatu sikap hati yang egois, mementingkan diri sendiri, adanya ketidakpuasan akan keadaan diri sendiri, dan membandingkan keadaannya dengan keadaan orang lain, bahkan ingin melebihi orang lain. Iri hati tidak hanya membuat seseorang tidak dapat mengucap syukur, bahkan dapat mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan kejahatan, bahkan pembunuhan. Firman Tuhan kali ini mengingatkan kita orang percaya untuk waspada terhadap iri hati. Firman Tuhan juga memberikan tanda-tanda di mana suatu pribadi atau persekutuan mulai dirasuki oleh iri hati, yaitu di sana terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena itu harus dengan segera membereskannya agar tidak lebih luas iri hati ini merusak. Bagaimanakah cara mengatasi iri hati? Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Caranya adalah menjaga hati kita supaya jangan iri hati merusak hati kita. Bagaimana seseorang dapat menjaga hatinya tetap murni di hadapan Allah? Yaitu ia harus selalu mengaitkan hatinya dengan firman Tuhan, membiarkan Roh Kudus senantiasa mendiami hatinya, menundukkan dirinya di hadapan Allah, sehingga hanya kehendak Allah yang memerintah hatinya. Karena kalau bukan Roh Kudus yang memenuhi hatinya, maka kuasa iblislah yang akan menguasainya. Mari kita buka hati kita seluas-luasnya untuk Roh Kudus Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang menjaga hati kita tetap murni dan kudus di hadapan Allah, sehingga hanya melakukan kebenaran Kristuslah yang menjadi tujuan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari hentikan iri hati, lawanlah iblis dengan mulai mensyukuri segala kebaikan Allah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang memberkati kami. Kami tahu Tuhan, iblis senantiasa merongrong kami Tuhan, dan menanamkan iri hati melalui hati kami Tuhan, sehingga kami Tuhan memberontak terhadap Engkau dan kami melakukan kejahatan. Tetapi kami bersyukur firman Tuhan kali ini boleh mengingatkan kami supaya kami senantiasa
menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kami terpancar kehidupan. Karena itu kami membuka hati kami seluas-luasnya kepada kuasa Roh Kudus untuk bekerja, menjagai hati kami, sehingga kami tetap murni di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa menundukkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami mau berjalan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan yang memerintah hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah melepaskan kami dari iri hati, sehingga kami Tuhan boleh senantiasa bersuka cita dan bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam persekutuan kami, sehingga kami boleh senantiasa Tuhan merasakan manis dan indahnya persekutuan di dalam Engkau Tuhan. Baik dengan keluarga kami, di dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam kasih dan anugerah Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan kami, berkati kesehatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup dalam anugerah Tuhan, karena bersama Yesus kita pasti menang. Tuhan Yesus memberkati.